Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sholat duhur Masjid As-Salam, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yarhamukumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah, taufik dan inayahnya. Siang ini kembali kita bisa melaksanakan ibadah sholat duhur di masjid tercinta ini. Harapan dan doa kita semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang berikutnya, rahmat dan salam kita mohonkan mudah-mudahan Allah berikan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Berikutnya, dengan segala kerendahan hati mohon dimaafkan karena suara saya sedang sangat terganggu. Biasanya nggak seperti ini. Sejak usai khutbah Jumat kemarin, tiba-tiba terserang radang tenggorokan yang cukup serius. Karenanya dengan segala kerendahan hati mohon maaf kalau terasa tidak nyaman dan mungkin ada yang sakit mendengarkan suara saya ini. Karenanya tema yang sebetulnya akan disampaikan oleh panitia, oleh pengurus, diberikan kepada saya untuk membahas soal pajak. Tetapi mengingat Senin tanggal 9 Juni kalender itu merah, libur bersama, tema yang mestinya dikaji pada tanggal 9 itu maka kemudian diajukan saya bahas pada siang hari ini, yaitu mengenai fikih kurban. Karena sangat dianjurkan kita di tanah air untuk menjalankan ibadah yang satu ini. Sedangkan saudara-saudara kita, keluarga kita, termasuk ustadz kita, Ustadz Sabri yang sedang menjalankan ibadah haji di tanah suci, anjuran yang sangat baik selain yang wajib adalah dam berupa menyembelih kambing, kecuali para petugas. Kalau para petugas sekarang ini, petugas haji maksudnya, menyembelih dam haji tamattu'nya sudah dilakukan di Indonesia atau dilakukan di Indonesia. Sementara untuk jamaah selain petugas tampaknya menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia yang hingga hari ini MUI belum berani mengeluarkan fatwa yang membolehkan dam haji tamattu untuk disembelih di Indonesia, termasuk diselenggarakan oleh Basnas. Karenanya fatwa MUI sangat ditunggu, tetapi agaknya kecil sekali kemungkinan diberikan fatwa untuk dibolehkan di tanah air, karena ayatnya memang jelas soal ini. Para hadirin, ibadah kurban itu merupakan ibadah tertua yang ketiga. Ibadah tertua yang pertama adalah akad nikah. Karena Nabiullah Adam alaihissalam tidak begitu saja menggauli istrinya Siti Hawa ketika sampai di dunia itu, tetapi atau sebelum diusir ke dunia itu beliau melaksanakan akad nikah. Dalam berbagai riwayat disebutkan malaikat Jibril begitu Nabi Adam mau menyentuh Siti Hawa, menegur, "Entar dulu Nabi Adam, Anda nikahi dulu dia." Lalu dinikahkan.
oleh malaikat Jibril dan siapkan maharnya. Nah, maharnya itu berupa membaca sholawat sejumlah 1000 kali. Sholawatnya berbunyi Sallallahu ala Muhammad, yang kemudian terkenal dengan sholawat dengan nama sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad itu maharnya Nabi Adam menikahi Siti Hawa. Itu ibadah pertama. Lalu para jamaah, ibadah tertua kedua adalah sholat yang maknanya doa. Karena Nabiullah Adam dan Siti Hawa ketika telah diturunkan ke dunia dari surga, itu kemudian keduanya berpisah lama. Lalu keduanya merasa bersalah dan mengungkapkan doa yang diabadikan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-21. Ini kita hafal semua, ini doa Nabi Adam ini, yang kemudian diartikan dengan doa atau sholat. Kalimatnya adalah Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabiullah Adam alaihissalam. Itu doa yang kemudian makna sholat itu doa, itu ibadah yang tertua kedua. Lalu ibadah yang ketiga tertua itu adalah kurban. Karena yang melaksanakan ibadah kurban pertama kali bukan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putra beliau Nabi Allah Ismail yang kemudian diganti dengan biri-biri besar, tetapi yang pertama kali kurban adalah kedua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Dalam surat Al-Maidah ayat 27 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu alaihim naba'abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ketika kedua-duanya menjalankan kurban, Allah menerima kurban dari salah satunya dan menolak kurban dari yang lain. Lalu yang ditolak itu berkata, sungguh saya akan membunuhmu. Allah menegaskan sesungguhnya yang akan diterima kurbannya adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Itulah ayat yang menegaskan mengenai kurban ibadah tertua. Kurban kemudian juga dijalankan oleh Nabiullah Ibrahim yang sangat terkenal. Ketika beliau bermimpi menyembelih putra beliau, kemudian diabadikan juga dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat yang ke-102, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu wahai Nabi Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik, dan ini sebagai ujian yang nyata. Serta kemudian kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Ini ibadah kurban dijalankan oleh Nabiullah Ibrahim, dan kemudian kita perlu mengenal ibadah kurban, artinya kemudian juga memahami fikih kurbannya yang sangat luas. Antara lain pertama, kalau fikih bicara soal hukum kurban, sebetulnya kalau jumhurul ulama hanya menyatakan sampai pada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Hanya Imam Al-Kahlani saja. Imam Al-Kahlani seorang penyarah atau penjelas kitab Bulughul Maram itu mengatakan dalam kitab Subul Salam, wa qad istadalla bihi ala wujubi tadhiyah ala man kana lahu sa'atun lama nuhiya an qurbanil musalla dalla ala annahu taraka wajiban ka'annahu yaqul la fa'idata fis shalah ma'a tarki hadzal wajib. Jadi karena Rasulullah bersabda
barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati musola kami. Kalimat jangan dekati musola kami itu oleh Imam Al-Kahlani difahami la faidata fis sholah, tidak ada gunanya sholat sementara dia tetap meninggalkan kewajiban kurban. Nah, ini kata beliau, kurban hukumnya wajib. Tetapi jumhur ulama antara lain disampaikan oleh Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi di dalam kitab Al-Muhadzab mengatakan bahwa al-udhiyatu sunnatun, kurban itu hukumnya sunnah. Terbukti bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq termasuk Umar ibn Khattab, kedua-duanya tidak selalu berkurban, bahkan jarang berkurban. Kenapa? Makhofatan ayyarodalika wajibatan, takut, kedua-duanya takut beliau itu, jangan-jangan manusia menganggap kurban itu wajib, padahal tidak. Oleh karenanya para ulama cukup pada sampai hukum sunnah muakkadah. Dan mudah-mudahan kita semuanya berkesempatan, walaupun dalam masa-masa efisiensi, tetapi insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan bagian dari rizkinya untuk kemudian kita bisa menjalankan kurban. Bapak dan Ibu yarhamukumullah, kurban memang ada kaifiyahnya. Setidaknya kalau yang paling baik memang sebagaimana dianjurkan dalam hadis bahwa yang berkurban melakukannya sendiri. Kalau memiliki kemampuan dia menyembelih sendiri, atau kalau tidak bisa, tidak tega, maka kemudian tetap dianjurkan untuk hadir menyaksikan prosesi penyembelihan itu. Lalu dalam tinjauan fikih ada 4 jenis kambing yang kalau tetap kita gunakan kurban tidak akan sah. Yang pertama adalah al-awra al-bayyinu awaruha, yang buta, yang jelas-jelas kambing itu buta, tidak sah kurbannya pakai kambing buta. Yang kedua al-maridatul bayyinu maraduha, yang sakit, yang jelas-jelas sakit nggak bisa berdiri, itu tidak mungkin buat kurban sah. Lalu yang ketiga adalah al-arja al-bayyinu dol'uha, yang pincang. Jadi kalau ada sapi atau kambing pincang, maka tidak pernah akan sah digunakan untuk kurban. Serta yang keempat, kurban dengan binatang atau hewan yang disebut dengan al-kabiratul lati la tunqi, yaitu kambing atau sapi yang sangat kurus, yang la baqo wala mukhala, jadi tidak kelihatan ada dagingnya, itu tidak sah. Para jamaah, di dalam sebuah hadis juga dikatakan terkait soal umur kambing atau umur sapi, memang dikatakan minimal 2 tahun kalau jenisnya kambing. Kalau jenisnya kambing apapun, apa kambing hitam, apa kambing Jawa, apa kambing kacang, berbagai macam kambing. Tetapi kalau jenis domba itu boleh walaupun kurang dari 2 tahun, syaratnya dia adalah yang sudah otek giginya, atau sudah pupak, atau sudah poel dalam bahasa Jawa. Itu yang dikenal dengan jadza'ah. Nabi bersabda, la tadbahu illa musinnatan illa an ta'assaru alaikum fatadbahu jadza'atan minad du'ni. Jangan kalian menyembelih kambing yang belum berusia atau berumur 2 tahun. Kalau nggak bisa, nggak ketemu, tidak ketemu kambing yang minimal 2 tahun, maka boleh yang sekedar otek, tetapi bukan kambing, tetapi domba, yang sering diterjemahkan dengan biri-biri, atau domba, atau jenis kambing yang model begini. Kalau Jawanya wedhus gembel, ini sekalipun belum 2 tahun sudah memenuhi syarat. Banyak hal-hal yang dikemukakan di dalam kitab fikih yang penting-penting, termasuk juga tidak dianjurkan, setidaknya makruh kalau menggunakan kambing yang al-jalha, yaitu kambing yang tidak, atau sapi, tapi ini kambing yang tidak ada tanduknya, itu bisa katakan sebagai al-jalha, makruh.
hanya makruh tetapi sah. Yang kedua dengan al-qasma, yang ujung tanduknya pecah. Yang ketiga al-adba, yang pecah kedua tanduknya, dua-duanya pecah. Lalu asyarqa, yang robek telinganya atau kupingnya. Lalu yang kelima yang tidak, yang makruh, sah tetap sah tapi makruh, adalah al-kharqa, yang tanduknya pecah memanjang. Jadi kalau yang pecah memanjang termasuk juga makruh. Kaum muslimin, banyak kemudian yang didiskusikan sebetulnya soal ini, antara lain juga bagaimana berkurban satu ekor kambing itu apakah boleh untuk satu keluarga atau untuk satu nama. Ya. Kalau dalam hadisnya memang Rasulullah mengatakan hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ini ketika beliau menyembelih kurban ini, ya Allah, dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan juga dari umat Muhammad. Atas dasar urutan pernyataan beliau, maka yang paling afdol memang satu kambing itu dinamakan satu orang, sebagaimana beliau contohkan itu min Muhammadin. Tetapi kalau tetap mau di atas namakan seluruh keluarga juga memadai, karena beliau mengatakan wa ali Muhammadin. Bahkan karena beliau orang yang sangat baik, maka beliau mengatakan termasuk ini kurban umatku yang belum mampu kurban. Nah ini ada kemudian orang yang merasa terhibur terus, tiap tahun nggak pernah kurban karena pernah dikurbankan oleh Rasulullah, padahal punya kemampuan. Nah kalau punya kemampuan tentunya bukan hadis ini yang dipakai, tetapi hadis yang awal bahwa barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak mau kurban, maka jangan dekati musola kami. Ini karenanya kalau terus merasa terhibur dengan alasan pernah dikurbani oleh Rasulullah, maka jangan-jangan karena dia memang pelit. Nah, oleh karenanya yang paling baik kita usaha setiap tahun untuk selalu berkurban. Dan alhamdulillah dari Masjid PU ini hampir tiap tahun atau setidaknya selama mungkin 5 atau 6 tahun belakangan, di antaranya selalu sampai ke kampung kami di Magelang. Itu yang membahagiakan. Jadi ada satu ekor sapi yang atas nama, ada namanya dari Kementerian PU ini untuk dilaksanakan di kampung kami yang memang sangat pelosok. Dan alhamdulillah sampai tahun kemarin setidaknya masih dijalankan, masih mendapatkan saluran dari bagian kurban dari Kementerian PUPR ini atau PU ini. Para jamaah, ada juga diskusi soal bagaimana hukum berkurban untuk almarhum ayah, ibu atau kakek nenek yang telah dipanggil Allah. Kalau bersedekah atas nama almarhum boleh, maka kurban juga boleh diatasnamakan almarhum. Ada hadisnya, Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali untuk berkurban, mengurban atau kurban atas nama Rasulullah. Itu wasiat Rasulullah, itulah yang kemudian oleh Sayyidina Ali dijalankan sampai beliau wafat. Lalu diskusi lain lagi, bolehkah menjual kulit dan kepala kambing atau sapi? Ini diskusi para ulama. Kalau dalam kitab-kitab klasiknya dikatakan tidak boleh. Tetapi kalau tidak boleh, lantas mau diapakan? Kalau misalnya kulit harus dicincang, dibagi-bagi bersama dengan daging, itu tingkat kemaslahatannya tidak memenuhi. Artinya orang malah repot. Orang malah repot ngulain kulit kambing atau sapi. Lah karenanya kemudian ada jalan keluar yang ditawarkan oleh seorang ulama, bahkan 2 orang ulama dan didukung yang lain, namanya Imam Al-Auza'i dan Imam An-Nakhai serta ulama-ulama bermadhab Hanafi, bahwa menjual kulit serta kepala hewan kurban itu diperkenankan dengan catatan uang hasil penjualannya dimanfaatkan untuk keperluan panitia, untuk beli plastik, untuk sewa tenda, untuk beli tambang, untuk beli bumbu misalnya mau dimasak, sebagian kurbannya itu boleh. Oleh karenanya ini bagian dari cara yang paling logis
untuk dijalankan. Para jamaah, bagi panitia itu memang betul-betul harus hati-hati, karena ada yang punya pendapat gercep, gerak cepat. Kambing baru dipotong, sapi baru dipotong, belum juga mati, sudah dipisahkan kepalanya. Itu atau sudah dipotong buntutnya, karena takut keduluan orang barangkali. Itu hukumnya nanti yang dipotong itu malah bangkai. Karena Rasulullah bersabda, makuti amin bahimatin wahya hayatun fahuwa maitatun. Sesuatu yang terpotong dari binatang yang masih atau dari hewan yang masih hidup itu statusnya bangkai. Oleh karenanya betul-betul dipastikan harus sudah mati, baru dipisahkan apakah buntutnya, kepalanya, kakinya dan seterusnya. Kadang-kadang ada orang yang main gerak cepat saja, itu biasanya panitia yang tidak tertib. Dan sebagian besar sekarang sejak COVID melaksanakan kurbannya di RPH, tentu lebih simpel dan lebih ringan panitia dalam melaksanakannya. Bapak dan Ibu yarhamukumullah, ada juga bolehkah dengan kambing atau sapi betina? Apakah harus jantan? Tidak, betina pun boleh. Nyatanya ada uraian untuk jangan atau memerah memanfaatkan susunya. Jadi kalau ada kajian tentang hukum memerah susu, tentu yang dikurbankan itu, yang dijadikan ibadah kurban binatang yang betina. Berarti anjuran untuk tidak memerah susunya, ya, untuk dikonsumsi misalnya, itu boleh dengan kambing atau sapi yang berjenis kelamin betina, nggak masalah. Cuman harus hati-hati, karena di kampung kami mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu sudah dipotong. Ketika dikulitin, ketika dibuka isi perutnya, ternyata sapi ini sedang hamil, jadi sedang bunting. Dan ini sayang sekali, karena dia janinnya itu kalau sudah ketahuan sebetulnya cukup mempunyai nilai ekonomis yang besar. Bapak dan Ibu, terakhir ceramah ini ingin memberitahu soal hal yang sunnah bagi siapapun yang mau menyembelih. Pertama, at-tasmiyah bil basmalah kulliha au bil basmalah faqat. Jadi waktu memotong itu membaca bismillah. Kalau MUI malah mengatakan kalau tidak dibaca bismillah tidak akan diberikan sertifikat halalnya. Nanti jam 1:30 Radio El Sinta akan menghubungi saya terkait dengan viralnya di Solo satu restoran yang sudah 52 tahun lalu buka dan belakangan memberitahu ke konsumen, ke publik, bahwa di antara cara mengolahnya itu mengandung minyak babi. Ini persoalan, ini nanti akan didiskusikan di Radio El Sinta. Yang kedua, sunnahnya membaca sholawat waktu mau menyembelih. Ya. Yang ketiga, menghadap kiblat baik yang menyembelih maupun yang disembelih. Lalu takbir, sunnah yang keempat. Dan yang kelima, doa yang paling baik atau doa yang dicontohkan Rasulullah adalah Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Ya Allah, ini kurban dari Engkau, karena kami dapat rezeki juga dari Engkau, tetapi kami lakukan kurban ini untuk Engkau dan karena Engkau. Karenanya mudah-mudahan hal-hal yang sifatnya teknis kita bisa pahami, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah yang paling afdol di bulan nahar ini. Tidak ada ibadah lain selain dari meneteskan darah kurban. Kalau mau tahu pahalanya berapa, silakan dihitung sejumlah bulu kambing. Dalam 1 ekor kambing silakan dihitung bulunya berapa. Itulah kebaikan-kebaikan yang ada dalam ibadah kurban. Kalau nggak mau hitung bulunya karena susah, maka hitung saja tetesan darahnya berapa tetes.
itulah kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya mudah-mudahan yang seperti ini bisa difahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, termasuk mohon maaf suara saya seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.